istri saya sudah lakukan selama ini, insya Allah itu banyak manfaat ya, karena beliau itu seorang dosen juga, dan ya banyak aktivitas lainnya. Semoga ini akan menambahkan jalan istri saya itu menuju jannah. Di hari kedua ini ya pasti ya masih ya, kalau sedih pastilah ya, itu kayak nggak akan pernah hilang banget. Sebenarnya saya tuh ngerasa belum dikasih ruang yang cukup untuk mencerna dan berduka sih. Cuman saya senang mendengar banyak kebaikan ibu dari orang-orang yang datang, Mbak. Masya Allah, semoga doa-doanya nyampe ke ibu. Dua hari usai kepergian sang istri, Ikang Fauzi masih terlihat sedih dan merasa terpukul. Kesedihan itu tampak jelas di matanya yang sayu dan langkahnya yang berat. Setiap sudut rumahnya seakan dipenuhi kenangan, dan setiap detik berlalu seolah mengingatkannya pada tawa dan canda yang kini sirna. Malam tahlilan kedua yang digelar tadi malam menjadi momen yang penuh haru, di mana saat tamu-tamu berdatangan, Ikang berdiri di depan pintu dengan hati bergetar. Setelahnya, bacaan surah Yasin dan doa yang dipanjatkan secara khusyuk memenuhi ruangan, membangun suasana haru yang tak tertahankan. Meski hatinya masih hancur, ada rasa syukur yang mulai menghangatkan batinnya. Banyak orang yang datang, dan itu membuatnya merasa tidak sendirian. Melihat mereka, Ikang pun mulai merasakan ketenangan di balik kehampaan hatinya. Kehadiran para pelayat seolah menjadi pelipur lara, menyadarkan bahwa cinta dan kasih sayang tidak hanya terikat pada satu orang, tetapi juga pada jalinan pertemanan yang saling mendukung satu sama lain. Istri saya sudah lakukan selama ini, insya Allah itu banyak manfaat ya, karena beliau itu seorang dosen juga, dan ya banyak aktivitas lainnya. Semoga ini akan menambahkan jalan istri saya itu menuju jannah. Sekali lagi saya mohonkan doa-doa teman-teman saya, mungkin selepas dari taklim ini sendiri di rumah juga kami mohonkan untuk terus berdoa supaya membantu melancarkan jalannya Ibunda istri saya tercinta, Marisa Grace binti Al-Haq. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, hari ini tahlilan hari kedua ya, dari semenjak kepergian ibunda saya tercinta, Marisa Haq, berjalan dengan lancar. Terus yang aku sangat-sangat bersyukur, meskipun emang pastinya ya masih dalam suasana duka ya, kita berusaha untuk tegar aja nih gitu. Tapi alhamdulillah banget, banyak kayak masya Allah ada teman-teman semua pada datang, kerabat-kerabat, saudara-saudara, bahkan teman-teman ibu zaman kecil tuh mereka pada cerita dulu ada teman ibu segengnya di Palembang gitu kan, saudara yang udah lama nggak ketemu karena kesibukan masing-masing gitu, terus mereka malah cerita gitu, aduh Bel, kita tuh nyesel loh kenapa giliran ibu udah meninggal, kenapa harus nunggu nggak ada dulu baru kita bisa ketemuan kayak gini gitu. Coba kalau nggak ada kayak gini kita akan sibuk hidup masing-masing aja gitu. Jadi kayak aku banyak banget dapet hikmah sih dari tahlilan ibu hari ini tuh, kayak apa ya, silaturahmi tuh ternyata penting banget ya guys, bukan cuma silaturahmi antar pertemanan aja, tapi ternyata keluarga juga harus dijaga gitu. Minimal
seeing each other aja gitu, terus kayak nanya gimana kabar lu gitu kan, lagi sibuk apa gimana gitu, bukan untuk saling ngebandingkan atau ngegunjing, cuman just to make sure that kita masih sehat dan bisa silaturahmi. Itu aja tuh ternyata mahal banget loh guys, karena giliran orang itu udah nggak ada gitu ya, yang kita bisa lakukan biasanya ya nyesel gitu, karena itu cita-cita yang tadi aku dengar ke saudara dan teman-temannya ibu tuh. Jadi kayak penyesalan kan memang selalu datang belakangan ya. Kalau datang duluan kan namanya pendaftaran, ya nggak sih? Jadi aku mencoba lucu, sorry. Jadi kayak mungkin hikmah dari aku ketemu sama yang datang tahlilan hari ini tuh jaga dan pererat silaturahmi sih. Jadi jangan nunggu orang yang nggak ada dulu, tapi selagi kita masih hidup, insya Allah juga masih sehat. Kalau ada kesempatan untuk silaturahmi sama keluarga, saudara, teman-teman, lakukan guys, karena umur nggak ada yang tahu. Dari pagi tuh saya menerima tamu mahasiswa ibu tuh banyak banget, mahasiswa Papua dari Bank Papua, terus mahasiswa dari Yarsi, UNJ, Trisakti apa gitu, dan banyak juga yang masih muda, yang Gen Z gitu dari IBS, terus banyak juga yang udah berumur gitu ya. Ternyata saya mahasiswa dari tahun berapa Pak? 2013, dari tahun berapa, kayak ibu saya tuh kayaknya amal jariahnya tuh ilmu gitu, karena dosen ya mengajar, dan Masya Allah banget sih. Dari pagi saya nerima mahasiswa ibu tuh Palembang dari Pelaju, Masya Allah. Dan jujur hari ini tadi tuh kita kan, saya sama kakak saya ini kan berdua aja gitu, kita ngurus semuanya, karena ayah tuh kayak masih shock lah gitu. Ayah kan cinta banget ya sama ibu. Ini lupa ngabarin teman-teman ibu apa gitu, cuman alhamdulillah ada aja yang datang sendiri gitu, karena kan kita emang niatnya bikin tahlilan hari 1, 2, 3, 7, 40 yang hari ini ya udah bikin bismillah, semoga banyak yang datang. Alhamdulillah lumayan banyak, semoga besok lebih banyak lagi, dan hari ke-7, hari ke-40, karena saya kan menjalani apa maunya ayah tuh mau pokoknya sering-sering biar ibu tuh banyak doanya yang mengiringi ibu. Ayah cuma pengen doa yang bisa membersamai ibu. Semoga doanya nyampe ke ibu saya, semoga doa-doa yang hadir bisa menerangkan dan melapangkan kubur ibu saya. Rasa kehilangan yang amat mendalam juga turut dirasakan oleh kedua anak Ikang Fauzi, Ciki dan Isabella Fauzi. Kepergian sang ibunda menjadi tamparan berat bagi keduanya, terutama karena semuanya terjadi dengan sangat mendadak. Hanya dalam sekejap, dunia yang mereka kenal berantakan, meninggalkan ruang hampa yang sulit untuk diisi. Dalam curhatnya, baik Bella maupun Ciki masih terlarut dalam kesedihan yang mendalam. Namun, di balik semua kepedihan itu, keduanya mulai menyadari sesuatu yang berharga. Walau menyakitkan, kejadian ini telah mengajarkan Ciki dan Bella untuk lebih menghargai waktu bersama orang tersayang. Di hari kedua ini ya pasti ya masih ya, kalau sedih pastilah ya, itu kayak nggak akan pernah hilang banget gitu. Cuman di hari kedua ini dia sudah lebih tenang lah gitu, karena muka udah makan juga, kita udah bisa dikit-dikit makan minum. Kalau kemarin tuh nggak bisa makan minum sama sekali, tidur aja kita baru bisa tadi malam gitu, karena kan ibu saya kan meninggalnya kan, divonis meninggalnya tuh jam 12:30 apa jam 12 gitu. Dan itu abis itu ya, dari proses pemandian jenazah sampai pengkafanan sampai penguburan tuh seharian kita nggak tidur sama sekali gitu. Dilanjutin sama tahlilan juga, itu jalannya kayak ngimpi banget gitu, shock kan, kita udah shock, terus bingung kayak harus ngapain. Untungnya banyak teman-teman dan saudara yang bantuin gitu kan, tapi mau makan aja tuh nggak enak gitu. Cara dengan ngobrol sih, cara menguatkan. Kayak tadi tuh kita kayak sempat ngobrol bertiga gitu, terus ayah bilang kita tuh harus sering ngobrol kayak gini ya, kalau ada perasaan yang ngeganjel dikeluarin aja, karena kalau misalnya nggak dikeluarin nanti malah kamu stres sendiri gitu. Jadi ya kita kayak berusaha jujur aja sih sama diri sendiri ya, kalau emang masih sedih ya udah nangis aja, nggak apa-apa. Even cowok pun nangis menurut aku nggak apa-apa loh ya kan, karena itu yang bilang katanya toxic masculinity kalau anak-anak sekarang bilang kan, yang kayak
cowok nggak boleh nangis ya, cowok kan manusia juga. Kalau lo nangis sih nggak apa-apa lah, orang sedih masa ditahan ya, malah nanti sakit sendiri. Jadi kayak udah nggak apa-apa, give your time to grieve gitu kan. Kalau emang pengen nangis ya nangislah seperlunya gitu. Kalau ada yang mau diomongin, omongin aja, kita harus saling menguatkan karena itu sebenarnya manusiawi sebenarnya, and it takes time. Sebenarnya saya tuh ngerasa belum dikasih ruang yang cukup untuk mencerna dan berduka sih. Cuman saya senang mendengar banyak kebaikan ibu dari orang-orang yang datang, Mbak. Masya Allah, semoga doa-doanya nyampe ke ibu dan bisa menerangkan dan melapangkan kubur ibu saya. Jujur saya sebagai anak sama ibu hubungannya masih struggle, Mbak. Ya gimana ya, ibu saya itu tegas, ya sebagai anak adalah ego keras yang sekarang saya menyesal banget. Wah Mbak, ketika saya mandiin jenazah ibu saya tuh kayak rasa ini ego apa yang mau lu banggain sih, Cik? Untuk kayak ini pelajaran juga sih buat semua orang yang masih punya ibu. Please prioritasin ibu kalian. Jangan banyak ngelawan. Jangan kayak saya jadi banyak penyesalan gitu loh, Mbak. Aduh. Saya tuh masih ada rebel-rebelnya ke ibu dan saya menyesal. Gak penting itu, Mbak, semuanya. Yang penting tuh kayak waduh. Gak tahu, Mbak. Saya tuh ngerasa saya kurang optimal punya waktu sama ibu, asik sibuk sendiri. Cuma kalau kemarin saya terguncang banget karena saya menyaksikan, saya gendong ibu ketika terbujur, saya bawa ke UGD sama ayah, terus saya mandiin, Mbak. Momen mandiin tuh saya merem tuh bayang mulu. Aduh, cantik banget ibu saya, cantik. Saya tuh jadi suka tulis gitu ya, cantikku gitu di IG kan. Emang gak tahu ya, pas mandiin ibu tuh ibu cantik banget dan saya tuh menyesal saya kurang punya banyak waktu sama ibu. Saya tuh sibuk sendiri karena ibu tuh kemarin sini dong mau ngobrol sama ibu, bentar Bu gitu. Saya tuh bentar Bu, terus akhirnya ibu udah ke atas. So, ibu tuh berkali sini dong di meja makan ngobrol sama ibu, kita ngobrol berdua, ibu kangen. Saya banyak abaikan. Itu nyesel banget, Mbak, pas mandiin tuh itu gejolak. Wah dahsyat banget, Mbak. Dahsyat, Mbak. Kalau lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, karena kan suasananya rame ya, jadi tapi tadi siang masih sih nangis gitu, karena kan kadang orang suka cerita kebaikan ibu, kan kita jadi ikut mellow juga ya, karena dengar kebaikan ibu tuh dari orang lain gitu, which is kita tahu ibu kita seperti apa, cuman ternyata ibu saya tuh Masya Allah banget, almarhumah tuh sangat berarti sekali ternyata di hati banyak orang gitu, di hati teman-temannya, di hati mahasiswa-mahasiswa yang pernah diajarin, yang pernah jadi pembimbing, dia bimbing gitu ya. Itu ternyata ibu saya Masya Allah banget meninggalkan kesan yang luar biasa sekali gitu. Dan ketika ibu pergi tuh aku jadi ngerasa wah ternyata mereka kehilangan sekali ya gitu. Mereka yang lebih histeris nangisnya dari saya gitu. Itu kan kadang hal-hal kayak gitu yang ngebuat ayah, Ciki sama aku juga jadi ya kita ya pasti kebawa suasana lah ya. Jadi karena orangnya udah nggak ada gitu loh. Juga kan ya kalau malam kan orang udah pada pulang apa segala macam. Ayah tuh harus ditemenin gitu. Dan malam pertama itu ya masih lah nyesek, nangis, adik saya juga nangis gitu. Untuk bisa ikhlas itu kan perlu dari dalam diri bahwa kita tahu ada Allah yang menentukan ini, tapi kemudian kita juga mengetahui bahwa kita mesti bersyukur dengan apa yang masih ada walaupun sang pendamping hidup sudah tidak ada, dan dia harus membuat kembali rencana hidup yang tadinya sudah dibuat bersama istrinya kemudian harus dirubah sama sekali. Itu bukan hal yang mudah gitu. Ya kalau saya ngelihatnya peran seorang ibu di rumah itu di mata tiap orang yang ada di rumah itu beda-beda. Ya jadi misalnya yang satu melihat ibunya sebagai orang yang memiliki motivasi yang tinggi ya. Yang satu melihat ibunya menjadi seorang yang tegar, yang satu melihat istrinya menjadi apa. Nah itu bisa saja di dalam rumah itu melihat sosok ini seperti apa. Memang butuh waktu untuk kemudian kembali bisa menjalani hidup. Berat itu. Orang luar hanya bilang ayo tabah ya, ayo kamu pasti bisa, kamu kan ini misalnya penyanyi rock. Bukan itu masalahnya, ada yang hilang dalam dirinya. Meninggalnya Marissa Haque secara mendadak tentu menjadi pukulan terberat bagi orang-orang tercinta yang ditinggalkannya. Kepergian yang begitu mendadak membuat mereka yang ditinggalkan merasa tak menyangka atas apa yang terjadi. Rasa bingung dan duka meliputi keluarga dan sahabatnya.
seolah masih terjebak dalam kenyataan pahit yang sulit diterima. Setelah kepergian Marisa, banyak pertanyaan muncul terkait penyebab meninggalnya ibu 2 anak itu. Oleh karenanya, kini dokter spesialis pun mencoba menjabarkan beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab meninggalnya Marisa Haque. Maksudnya dia pergi dengan tiba-tiba, ya maksudnya boleh dibilang jadi ya dia pergi dengan tiba-tiba, jadi ya nah, ada pesan khusus yang memang waktu itu sempat sakit, cuman udah ke dokter dan ya mungkin iya. Kan berarti kalau dilihat dari kronologisnya itu berarti kan sehari sebelumnya masih aktivitas biasa ya. Nggak ada keluhan apa-apa, terus tidak ada berita sakit, kemudian tiba-tiba ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa, kemudian dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan benar meninggal, begitu kan kronologisnya ya. Nah, jadi emang kalau misalnya untuk tahu sebenarnya penyebabnya apa, itu kan mesti ada pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaannya biasanya itu nanti atas persetujuan dari keluarga, kemudian nanti pihak yang berwenang akan melakukan pemeriksaan kalau untuk tahu pastinya penyebab kematiannya apa gitu. Tapi kalau misalnya dalam kasus-kasus medis seperti ini ya, nah biasanya itu ada hubungan dengan jantung biasanya. Nah, jantung itu biasanya kalau tiba-tiba ditemukan kemudian dalam waktu cepat dan sudah tidak bernyawa, itu biasanya ada yang kita sebut dengan sudden cardiac arrest. Jadi maksudnya henti jantung. Nah, henti jantung itu beda dengan serangan jantung. Kalau henti jantung itu tiba-tiba jantungnya berhenti karena kelainan listrik pada organ tersebut. Jadi suplai darah itu nggak bisa disuplai ke organ-organ yang membutuhkan oleh jantung. Nah, itu biasanya berlangsungnya cepat dan biasanya batasnya itu kurang dari 1 jam biasanya. Kalau kita menemukan kasus-kasus seperti itu emang bisa pertolongan pertama misalnya dengan CPR atau RJP atau resusitasi jantung paru. Nah, kalau misalnya sudah melakukan resusitasi jantung paru atau CPR, nah kalau misalnya di rumah sakit itu ada yang namanya DC. Kalau kita lihat itu ada alat kejut jantung itu. Nah, itu biasanya pakai itu dibantunya gitu. Jadi kalau ditanya penyebabnya kenapa seperti itu, penyebabnya bisa satu riwayat penyakit yang menyertai. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu riwayat penyakit apa karena banyak orang yang nggak aware atau nggak mau periksa dia, karena kadang-kadang banyak pasien tuh yang daripada diperiksa nanti ketahuan sakitnya apa, mendingan nggak diperiksa gitu kan. Atau kedua, ada yang merasa pasien tuh nggak kok, saya sehat, nggak ada keluhan apa-apa, jadi dia nggak periksa, nggak bisa mendeteksi dini misalnya. Nah, itu misalnya tadi penyakitnya tadi ya hipertensi, misalnya darah tinggi, kardiomiopati, obesitas, terus tadi merokok, alkohol, pola hidup, pola makan. Nah, itu faktor-faktor pencetusnya. Nah, terus kalau misalnya gejalanya, emang kadang-kadang biasanya ada gejala kayak tadi penurunan kesadaran, sesak napas, nyeri pada dada, lemas ya, sakit kepala, pusing. Nah, kebetulan bisa juga nggak ada gejala. Nah, kalau ada gejala, biasanya pasien begitu ada gejala kan lebih, wah ini ada gejala sakit nih, saya akan berobat ke dokter, kemudian akan diperiksa nih. Nah, kalau nggak ada gejala, itu biasanya justru pasien nggak aware, jadi nggak waspada, kayaknya berasa sehat, nggak sakit apa-apa, tiba-tiba terjadi serangan misalnya gitu. Jadi untuk mencegah terjadinya itu mau nggak mau mesti satu kita mesti kalau bisa itu kita mesti lebih waspada dengan cara gimana? Satu, pola hidup bersih sehat, PHBS jangan lupa. Kedua, jangan takut untuk medical check up, misalnya kita periksa, kita misalnya rutin ya setahun 2 kali misalnya cek, atau setahun sekali minimal cek medical check up misalnya. Jadi ketahuan kalau ada gangguan apa aja, gejalanya apa aja, terus masalahnya apa aja, terus maintenance-nya bagaimana, obat yang akan diberikan apa aja. Nah, orang suka pada bingung gitu, maksudnya tapi nanti kalau ketahuan sakitnya saya stres itu. Nah, sebenarnya makin cepat kamu tahu sakitnya apa, deteksi dini, prognosisnya kemungkinan hasilnya akan jauh lebih baik sebenarnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.